ini sebenarnya banyak topik menarik nih dari paper ini, tapi kok sepertinya kok belum ada yang membahasakan dengan bahasa yang sederhana ya, sehingga masyarakat bisa paham. Berdasarkan pengalaman saya itu, sosmed itu didesain untuk menghibur, bukan didesain untuk mengedukasi. Lebih bagus lagi bagaimana mengemas sens komunikasi itu menjadi sesuatu yang lucu. Selamat datang di podcast Bicara Nuklir, podcast pertama yang membahas tentang sains dan teknologi nuklir di Indonesia. Di season ini, kita akan ngobrol dengan lebih banyak ahli, dengan topik yang lebih luas, dan lebih far-reaching daripada sebelumnya. Kita akan gali lebih dalam tentang topik-topik nuklir, baik yang umum maupun yang belum familiar di tengah masyarakat. Jadi stay tuned, and let's get radiated. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam pendengar semuanya. Bersama saya Harun Ardiansyah di sini di episode baru dan season baru dari Bicara Nuklir. Sebelum kita masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknis nih, ada baiknya aku sih ngebahas tentang hal yang sebenarnya udah jadi concernku cukup lama, yaitu tentang cara mengkomunikasikan sains. Oleh karena itu, di episode ini aku undang Mas Dr. Nur Abdillah Siddiq. Beliau adalah staf pengajar di Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika UGM, alma materku dulu S1. Jadi alhamdulillah banget nih, jadi kayak ada koneksinya. Beliau itu lulusan ITS, Institut Teknologi 10 November di Surabaya, menempuh S1, S2, S3 di ITS. Dan alasan utama kenapa aku mengundang beliau adalah satu inisiasi yang beliau buat, yaitu adalah Warstek. Warstek adalah sebuah bisa dibilang kayak bukan forum ya Mas ya, tapi kayak portal berita sains populer. Komunitas sih lebih tepatnya Mas. Iya, komunitas sains populer. Jadi di sana banyak banget artikel-artikel, topik-topik yang dibahas, dan ini benar-benar relate nih dengan yang jadi concernku tentang gimana sih cara mengkomunikasikan sains kepada publik secara umum. Makanya kita mau dengar nih ceritanya Mas Siddiq tentang gimana beliau sejarahnya mendirikan Warstek, terus abis itu apa suka dukanya, terus juga tentang nanti aku juga tanya tentang science communicator dan lain sebagainya. Oke, Mas Siddiq, welcome to the show. Mungkin bisa kenalin dulu deh Mas tentang background-nya Mas, terus abis itu mungkin bisa langsung ke pertanyaan pertama, kayak dulu gimana sih sejarahnya Warstek itu Mas, awalnya berdirinya tuh? Ini perkenalan singkat aja ya berarti ya? Iya. Oke, jadi saya dosen di DTNTF UGM, tepatnya di Prodi Teknik Fisikanya. Jadi kalau Mas Harun ini di teknik nuklirnya, nah saya di prodi satunya, tapi masih di satu departemen. Kemudian usia saya 26 tahun sekarang, dan alhamdulillah bisa menjadi dosen ya. Makanya kan saya sungkan sebenarnya kalau dibilang Pak ya. Karena mungkin Mas Harun ini 23 Mas usianya. Beda kita 2 tahun Pak, saya 24. 2 tahun, 24 ya. Ya alhamdulillah ya. Nah, kemudian itu kira-kira pengen singkatnya ada lagi mungkin? Jangan singkatnya. Iya sekalian deh mungkin boleh tentang topik riset yang Mas jalani dulu ketika itu. Ya. Sebelum kita ke Warsteknya. Topik riset saya ketika menempuh studi doktoral itu tentang sensor optik ya. Jadi sensor optik. Jadi karena memang domainnya teknik fisika itu salah satu domainnya adalah instrumentasi. Dan instrumentasi itu sangat berkaitan dengan sensor. Nah, sensor ini kan ada banyak jenis. Ada sensor akustik, ada sensor elektrik, ada sensor optik. Di mana setiap sensor itu punya karakteristik yang berbeda-beda tergantung aplikasinya. Dan saya meneliti sensor optik. Waktu itu saya gunakan sensor optik untuk mendeteksi kelembaban, humidity. Kenapa dipakai untuk kelembaban? Karena kalau sensor elektrik, terutama di aplikasi fisika energi tinggi, ya, seperti di CERN, kemudian mungkin juga di reaktor. Nah, elektrik itu bisa mengalami adanya gangguan interferensi ya.
Oke. dari energi yang sangat besar itu bisa menyebabkan gangguan. Nah, makanya salah satu opsinya adalah sensor optik yang tidak mengalami gangguan interferensi itu. Jadi Oke. sudah ada, alhamdulillah sudah 3 paper dan bisa dicek sendiri lah di Google Scholar saya, Nur Abdul Latif, nanti di sana bisa dibaca papernya karena juga kebetulan open access. Oke, itu sekilas singkat saja tentang penelitian saya. Kemudian ketika di UGM ini, nah itu alatnya ternyata kurang lengkap ya ternyata ya. Jadi harus sedikit banding setir. Jadi masih optik, tapi saya sekarang fokus ke smart windows. Jadi membuat jendela yang dia bisa kita atur luminance-nya, bisa kita atur transparansinya. Nah, jadi ketika katakanlah cuacanya panas, dia bisa menahan panasnya tapi cahayanya bisa lewat begitu. Jadi memblok inframerahnya. Ya, kemudian tapi cahaya tampaknya masih bisa lolos. Itu masih sekarang masih dalam pengerjaan karena kemarin didanai 16 juta. Ini sedang masih saya kerjakan. Kemudian untuk apa tadi? Sejarahnya Warstek ya? Iya, Warsteknya sendiri kayak Oke. Gimana awalnya Warstek, terus apa yang membuat Mas menginisiasi Warstek ini, terus foundersnya kan 2 ya, Mas? 2 ya. Iya. Saya dan Mas Abdullah Halim yang saat ini jadi dosen juga. Nah, jadi awalnya itu ketika saya 2015 ya waktu itu ya, dan itu adalah tahun terakhir S1. Nah, dimana tahun akhir S1 itu saya harus baca banyak paper untuk bisa kemudian digunakan di laporan skripsi. Nah, ketika saya kemudian banyak membaca paper itu, saya berpikir, lah ini sebenarnya banyak topik menarik nih dari paper ini, tapi kok sepertinya kok belum ada yang membahasakan dengan bahasa yang sederhana ya, sehingga masyarakat bisa paham. Nah, dari sanalah kemudian saya membuat semacam paper review, tapi bahasanya itu benar-benar bahasa yang sederhana gitu. Kalau saya mengistilahkan adalah bahasa yang down to earth. Jadi benar-benar bahasa yang istilahnya minimal anak SMA aja paham lah. Nah, gimana caranya? Gimana caranya? Tentu banyak teknik-teknik metafora, perumpamaan, dengan bahasa yang sudah kita pahami sehari-hari, dengan fenomena yang mudah kita jumpai sehari-hari. Nah, kemudian saya nulis waktu itu, sorry Mas, itu di awal-awal itu kayak yang Mas melakukan paper review itu udah sampai berapa paper tuh sebelum sampai ke Warstek gitu loh? Saya sekarang di Warstek itu ada sekitar 158 artikel. Nice. Dari 2015 sampai sekarang, dan yang awal-awal saya itu 10 paper saya buat waktu itu di website warstek.wordpress.com masih. Kemudian nah, ada teman saya kebetulan dulunya pernah satu tim penelitian dan istilahnya sevisi lah. Nah, beliau merasa tertarik dan kemudian ingin ikut bergabung nulis juga waktu itu. Jadi berdua nulis sampai project awalnya itu sampai 50 paper ya yang kami terjemahkan. Bahas dari ini, topiknya sederhana tentang partikel Tuhan ya. Sederhana nggak itu? Nah, itu bahkan di kita aja yang emang udah di bidang penelitian kayak itu udah tinggi banget lah itu fisikanya. Nah, itu kan banyak yang menyangka partikel menyusun Tuhan katanya. Nah, itu kan salah informasi tersebut. Antimatter kan maksudnya kan? Iya, jadi kan penyusun massa, Higgs boson itu kan maksudnya. Jadi kenapa ada partikel yang memiliki massa, kenapa ada partikel yang tidak memiliki massa seperti foton? Itu kan karena ada partikel Tuhan itu yang memberikan massa istilahnya. Nah, nah itu juga yang menjadi momentum kemudian saya diliput oleh Jawa Pos waktu itu. Jadi ketika saya membuat penjelasan tentang partikel Tuhan itu, Jawa Pos tertarik dan nah mulai dari situ follower Warstek di Instagram yang awalnya hanya 200-an tiba-tiba booming langsung sekitar itu momen of virality ya ibaratnya, kayak momen di mana itu viral tuh di situ ya. Dan dari sana saya sadar bahwa kita itu nggak bisa mengabaikan media mainstream ya. Ibaratnya kita sekarang kan semangatnya menjadi media anti mainstream, tapi nggak
bijak juga kalau kita benar-benar menolak anti media mainstream gitu, karena mereka bisa menjadi partner menurut saya waktu itu. Nah, Iya. dari situlah kemudian terus berkembang, banyak yang ingin bergabung, dan sekarang ada 200 lebih kontributor termasuk Mas Andika. Salah Nah, satu ya, kenalan salah kita satu juga. kontributor, betul, itu salah satu kontributor yang sering vokal dan frontal ya Ya, dalam dan menulis. rajin juga ketika aku lihat beliau juga lumayan banyak artikel yang beliau Betul, produce juga. betul. Begitu kira-kira. Oke, berarti dari itu momen viralnya itu berarti ketika kapan ya Mas, tahun berapa tuh, berarti tahun berapa sejak 2000 pertama kali bikin Warstek tuh? 2016-an, 2016-an, 2016. satu tahun betul. Iya. Jadi awalnya ya project iseng, mungkin sama kayak podcast ini mungkin ya, dari iseng. Kalau Aku dari tinggal iseng nunggu kemudian, momen virality-nya aja sih, kapan betul. titik di mana viralnya itu aku masih belum tahu. Oke deh. Ini menurutku pribadi sih, Mas. Tapi menurutku Mas ini udah menjadi bagian dari science communicator gitu. Mas setuju nggak dengan istilah itu? Mas pernah mendengar nggak istilah itu, dan gimana menurut Mas ya science itu dikomunikasikan harusnya sih gitu? Baik, awalnya yang nggak terbersit kalau ini adalah bagian dari science communication atau science komunikator, karena kan niatnya itu hanya saya ingin menyampaikan dan membahasakan paper itu menjadi bahasa yang sederhana. Itu adalah niat awalnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata aktivitas tersebut adalah bagian dari science communication. Science communication ini kan sekarang sudah menjadi bidang ilmu ya. Jadi kalau Mas Harun cek, itu ada S2-nya di berbagai universitas. Bahkan ketika saya diskusi dengan Mas Halim, Imperial College London, nah itu ada MSc Science Communication, bayangkan. Wah, menarik sih. Menarik. Nah, kemudian yang di Indonesia memang belum ada, masih ya di Australia, yang paling dekat itu di Australian National University itu ada. Banyak, jadi adalah suatu bidang ilmu ya, sudah yang menjadi jurusan Science Communication itu sudah. Dan di Indonesia sendiri yang kita kenal sebagai Science Communication itu almarhum Pak Sutopo Purwonugroho. Betul, aku sepakat kalau itu. Kenal ya. Nah, beliau memang terjun di masyarakat, dan memang dengan dengan kepakaran beliau. Kepakaran beliau, nah beliau bisa dengan jenakannya beliau ya, dengan raisanya, beliau bisa menyampaikan science communication. Dan saat ini ya, kehilangan kita sosok Pak Topo itu. Mas merasa diri Mas sebagai science communicator nggak sih? Wah, itu ini ya pertanyaan yang ya nggak apa-apa, agak flexing dikit nggak apa-apa Mas. Iya. Nggak merasa sih sebenarnya, karena kan kalau itu kemudian saya mengklaim bahwa saya science communicator, saya harus seperti misalkan dalam bayangan saya ya, Carl Sagan seperti itu, yang memang sudah menjadi benar-benar science communicator. Kemudian Neil deGrasse Tyson, kemudian betul. Ada lagi siapa yang profesor di Inggris itu, Brian Cox itu. Oh iya, Brian Cox. Brian Cox. Nah, itu kan memang yang sudah mengklaim dirinya sebagai science communicator. Tapi kalau saya kayaknya belum mengklaim. Tapi kalau Mas sendiri emang dari awal ada ketertarikan nggak sih untuk belajar beneran belajar tentang science communication ini? Ada, dan ketika ada S2-nya Science Communication itu, saya sempat guyon lah dengan teman-teman, gimana kalau kita iseng-iseng master gitu Science Communication, jadi lulusan Indonesia pertama yang di bidang Science Communication, kayaknya menarik kayaknya ya. Ada sih niat untuk belajar, mendalami. Nah, itu selain tadi ya ingin membahasakan bahasa ilmiah yang mungkin hanya untuk sebagian orang untuk menyebarkannya ke audiens yang lebih luas, kira-kira ada alasan lain nggak Mas untuk membuat Mas tertarik dengan science communication ini?
Iya. Alasan kedua adalah sebenarnya saya juga belajar ya. Belajar dalam artian ketika saya kemudian berusaha membahasakan dengan bahasa yang sederhana, saya merasa bahwa saya lebih paham terhadap paper yang saya baca. Jadi kalau saya hanya sekedar baca paper, sudah selesai. Tapi kalau saya kemudian mengubah menjadi bahasa yang sederhana itu kayak memberikan exercise lebih bagi otak saya dan saya bisa lebih paham dengan paper tersebut begitu. Jadi poinnya adalah ya benar kata ulama ya, ada yang bilang bahwa ikatlah ilmu dengan tulisan. Nah, itu juga masuk nih sebenarnya dalam konteks sense communication. Jadi kita menulis sense communication ini sebenarnya juga untuk diri kita sendiri begitu loh, untuk dalam memahami sesuatu. Makanya saya sering berpesan ke kontributor Warstek, mereka kan bingung. Kak Sidik, Mas Sidik, saya nulis apa ya enaknya ya? Saya sering menekankan, tulislah apa yang ingin kamu kuasai. Tulislah apa yang ingin kamu pahami. Nah, itulah yang semua topik itu bagus di bidang sains itu. Semua topik bagus, tapi yang paling bagus adalah topik yang benar-benar ingin kamu pahami. Jadi itu alasan kedua saya kenapa sampai sekarang pun saya masih nulis sense communication ya. Karena itu saya merasa saya belajar lebih banyak. Karena kalau misalnya kita ibaratnya kayak kalau yang aku tangkap itu berarti kalau misalnya kita ada satu topik terus kita memberikan unsur kayak ini loh yang bikin menarik, ini loh yang bikin semua orang tuh harusnya lihat gitu. Itu akan justru malah membuat itu topiknya makin menarik kan ya, Mas ya? Iya, jadi kita akan lebih banyak merangkai dengan topik-topik lain, malah connecting the dot jadinya ya. Betul. Oke, science communication ini emang penting ya, utamanya kayak di bidang ilmu saya dan Mas Sidik gitu loh. Ilmuku di bidang nuklir kayak dipandang kayak penting sekali itu. Iya, makanya itulah meluruskan Greenpeace. itulah kenapa aku mengundang Mas Sidik sebagai narasumber pertama di season baru podcastku ini, karena aku ingin dari sini menekankan bahwa science communication itu penting. Dari sini kita akan mengundang lebih banyak orang yang ibaratnya lebih kompeten di bidang nuklirnya lah. Tapi kalau misalnya untuk science communication-nya kayaknya ada nggak sih Mas selain Warstek kayak media yang memang khusus untuk science communication tuh, selain media mainstream ya? Kayaknya media mainstream di Indonesia pun kayaknya nggak ada ya. Saya rasa kok bisa itu juga masuk sebenarnya di kok bisa ya? science communication. Jadi sudah lebih dari 1 juta subscriber itu dan topiknya menarik menurut saya di kok bisa itu. Oh iya. Itu itu saya dulu pernah diajak kolaborasi karena yang punya kok bisa itu adalah lulusan Singapura. Jadi S2 di Singapura. Waktu itu di awal-awal, cuman karena dia punya funding ke venture capital dan sebagainya sehingga bisa besar seperti sekarang. Gitu. Oh, nice. Iya kan, kok bisa itu juga dia pakai animasi juga ya? Pakai animasi, betul. Effortnya lebih besar itu. Nggak coba nyari venture capital juga, Mas? Wah, belum ini. Karena ini sebenarnya ya itu sebagai awalnya proyek sukarela ya. Iya, betul, sukarela, betul. Tapi sebenarnya kalau ingin difokuskan juga bisa sebenarnya, dan pasangnya lumayan besar ya, karena kan Indonesia ini bonus demografi ya, jadi selama ke depan ini lebih banyak didominasi anak muda dan itu bisa menjadi prospek pasar yang bagus untuk science communication ini. Oke deh, ngelihat gitu Mas, dengan bisa dibilang dengan sedikitnya media yang memang berfokus untuk mengkomunikasikan sains gitu, science communication gitu. Menurut Mas gimana sih kayak pentingnya science communication di masa sekarang, dan apa yang menurut Mas bikin media yang berbasis mengkomunikasikan sains itu jadi susah gitu loh? Iya. Jadi berdasarkan pengalaman saya itu sosmed itu didesain untuk menghibur, bukan didesain untuk mengedukasi. Jadi kalau kita ingin kemudian suatu konten science tech bisa
viral, mengalahkan konten hiburan di sosmed itu ya akan sia-sia jadinya. Karena memang desain dari sosmed itu adalah untuk menghibur. Jadi biasanya orang capek kerja itu inginnya dapat hiburan, bukan dapat pengetahuan ya. Nah, makanya sebenarnya untuk pengembangan di sosmed menurut saya itu tidak perlu terlalu diutamakan, tidak perlu diprioritaskan melalui sosmed. Karena kalau kita kemudian, seperti misalkan Waxtag itu sejak 2015 hingga sekarang ya, itu followernya masih 70 ribuan. Nah kalau dibandingkan dengan akun yang entertain, seperti Dagelan, itu sudah bisa 15 juta. Dan kita memang tidak boleh iri kepada mereka. Karena memang topiknya beda gitu ya. Topiknya beda, dan memang sosial media harus kita sadari didesain untuk menghibur, bukan untuk pengetahuan. Makanya platform-platform lain seperti website, nah, kemudian aplikasi sendiri bahkan itu jauh lebih bagus dibandingkan kita fokus di sosial media. Itu terkait tanggapan saya tentang minimnya channel-channel atau akun-akun bertema science communication di sosial media. Karena memang akan memang jauh lebih sedikit memang dibandingkan dengan yang hiburan. Ini menarik nih tentang yang Mas katakan mengenai tentang definisi sosmed memang untuk hiburan. Tapi kalau misalnya kita nggak menyentuh sosmed, itu kan ibaratnya kayak engagement-nya juga akan lebih sedikit, toh Mas. Nah, terus gimana kita menanggulanginya gitu? Gimana, karena kita visinya kan tentu ingin semua orang melihat apa yang kita sampaikan gitu loh. Karena yang kita sampaikan adalah hal baik tentunya. Nah, itu gimana terus kalau misalnya Mas ngerasa sosmed itu tidak perlu diprioritaskan, strateginya, atau mungkin di studi kasus mungkin Waxtag gimana itu perkembangannya? Makanya kita harus pandai-pandai mengkompromikan. Jadi lebih bagus lagi bagaimana mengemas science komunikasi itu menjadi sesuatu yang lucu, sesuatu yang dagel gitu ya kalau bahasa. Itu kalau misalnya mau masuk ke sosmed ya? Iya, kalau mau masuk ke sosmed. Jadi unsur keseriusan kemudian terlalu mendalam. Nah itu berdasarkan pengalaman saya itu kurang disukai lah. Biasanya kalau Waxtag posting terlalu serius, nah itu dikit gitu. Oh iya. Pantes aku ngeliat Waxtag itu Instagramnya tuh kebanyakan meme ya. Iya itu. Sebenarnya menyesuaikan dengan target pasarnya, kan memang intinya itu websitenya sebenarnya. Untuk sosmed itu hanya sebagai engagement saja, betul lah dia. Jadi kita punya produk utama yang bukan sosmed sebagai saluran utamanya begitu kalau science communication. Kecuali YouTube-nya. Nah, YouTube ini juga menarik, platform YouTube ini ya. Jadi dan kebetulan Mas nggak mendalami di YouTube. Kenapa kok nggak mendalami, Mas? Soalnya kan lumayan banyak tuh communicator science yang merambah ke YouTube sekarang. Iya, effortnya besar ya. Effort produksinya yes ya. Effort produksinya betul. Yang aku tahu kan kayak Physics Girl, kayak Veritasium, gitu-gitu. Itu kan semuanya dari YouTube kan yang berangkatnya ya. Itu semua berangkatnya mereka semua dari YouTube. Kemudian Smarter Everyday, itu semuanya berangkat dari YouTube, kemudian baru mereka merambah ke sosmednya. Betul. Menarik banget memang kalau misalnya ngebahas tentang komunikasi sains ini, karena topiknya itu sebenarnya harusnya dibahas oleh semua orang, harusnya diketahui oleh semua ilmuwan, karena kita sebagai ilmuwan atau researcher atau saintis itu kayak kita tuh harusnya nggak bikin paper hanya untuk laporan, hanya untuk dijadiin jurnal, nggak sih? harusnya kita juga bisa mengkomunikasikan itu, karena kita harusnya meyakini apa yang kita tulis itu bermanfaat gitu kan. Nah, tapi pada realisasinya Mas, itu susah untuk bisa kita kemudian seimbang di penelitian dan juga seimbang di science communication. Karena itu adalah dua jalan yang berbeda begitu kalau saya memandangnya. Kalau kita fokus di penelitian, kita dikejar oleh deadline, kita dikejar oleh luaran, paper, kita kemudian dikejar oleh bagaimana justifikasi anggarannya dan sebagainya, dan
Dan itu sangat itu apakah memang itu jadi dilema di saintis Indonesia ya kayaknya ya? Saya rasa tidak hanya di Indonesia ya, juga internasional. Kita bisa tahu bahwa biasanya yang sudah cenderung fokus di science communication, dia tidak lagi kemudian membuat paper. Misalkan contohnya saja adalah Neil deGrasse Tyson ya, astrofisikawan. Jadi yang sudah mendeklarasikan sebagai science communication, saya lihat paper-papernya beliau sudah tidak publish lagi, kecuali buku populer ya, populer book ya. Iya. Dan sekarang kayaknya beliau malah lebih fokus ke itu ya, jadi kepala planetarium itu ya, kepala planetarium karena diminta oleh ini ya presiden kalau nggak salah ya. Kayaknya iya. Dan sebaliknya untuk yang ilmuwan tulen, nah itu nggak sempat kemudian berbicara tentang sense communication karena sudah terlalu sibuk dengan penelitiannya. Nah ini juga jadi akan menarik karena Mas Sidik ini adalah irisan dari keduanya nih. Gimana tuh Mas ngebaginya? Nah itu saya juga masih belajar juga sih Mas, masih menyesuaikan. Jadi inginnya belum lagi kan sekarang ngajar kan? Belum lagi kan sekarang ngajar. Nah, apalagi itu. Makanya kan sekarang postingan Workstek udah nggak seintens dulu. Oke. Aduh. Ya, itu harusnya bisa dipelajari lah, kita seimbang. Contoh yang cukup ideal menurut saya Brian Cox ya mungkin ya, yang tetap kemudian di science communication jalan dan juga di penelitian juga jalan beliau. Oke, kita udah sampai di ending bagian pertama dari obrolan kita dengan Mas Sidik. Kita akan lanjut lagi dengan pembahasan yang lebih menarik di bagian kedua. Sampai jumpa di 2 minggu lagi. Bye.